kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk memulai doa keluarga pada hari ini, mari kita bersatu dulu sejenak. Untuk mengawalinya, mari kita mengangkat pujian dari KJ 397, ayat yang kedua dan keempat. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Umat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kenal hanya di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hari yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana kami selalu diberikan kekuatan, kesehatan, selalu mendapatkan berkat yang melimpah daripada Engkau. Karena kami tahu di luar sana masih banyak orang yang kurang beruntung, tapi kami percaya Tuhan selalu menjaga dan menyertai mereka. Kami bersyukur kalau kami pada hari ini juga boleh diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu melalui doa keluarga yang disiarkan secara online pada hari ini. Kiranya kami terus dapat mendapatkan berkat dari apa yang boleh kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap orang yang bekerja di belakang layar untuk menyiapkan acara doa keluarga ini agar bisa berlangsung setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa keluarga pada hari ini ke dalam tangan kasih penyertaan Kau saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom umat Tuhan yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam doa keluarga edisi hari Jumat tanggal 27 November 2020. Saat ini kita sudah masuk di penghujung bulan November, dan di hari Minggu nanti kita akan masuk ke dalam perayaan Advent pertama. Tidak terasa waktu berjalan sangat cepat, dan saya percaya apabila kita masih ada sampai saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kiranya segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan Alkitab kita dari Lukas pasal 38. Lukas pasal 1 ayat 38 dan 46 sampai 47. Lukas 1 ayat 38 dan 46 sampai 47 saya akan bacakan buat kita. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Demikianlah firman Tuhan, kita semua disebut berbahagia karena telah membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan kita pada saat ini adalah Fiat Voluntas Tuam Magnificat.
yang berarti terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Puji Tuhan. Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saat membaca teks Alkitab untuk renungan kita saat ini, saya teringat akan pengalaman saya mengikuti sebuah retret di sebuah biara pertapaan Katolik di kaki Gunung Merbabu. Di sana terdapat suster-suster pendoa yang mengunci diri mereka dari dunia luar, dan kemudian mereka tinggal membiara dan menjadi suster pendoa tanpa kontak sama sekali dengan dunia luar seumur hidupnya. Nah, di sana para suster petapa ini akan berdoa 7 kali sehari. Mereka berdoa dan bekerja, berdoa dan bekerja. Begitu seterusnya setiap hari. Nah, dari pengalaman ini, salah satu yang menarik bagi saya dari disiplin spiritualitas ini adalah pada doa malam harinya. Mereka akan melakukan sebuah gerakan merunduk tersungkur di hadapan altar sebagai gestur menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi mereka akan merunduk seperti ini. Nah, pada saat saya bertanya, apa sih makna dari gerakan tersebut? Mereka menjawab bahwa itu adalah sebuah fiat atau penyerahan diri atas kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sehingga apabila itu adalah hari terakhir mereka di dunia, maka hidupnya telah terlebih dahulu diserahkan kepada Tuhan. Wow, sangat indah dan kuat makna. Saya begitu kagum ketika mendengar penjelasan dari suster ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, hal yang sama terlebih dahulu juga dilakukan oleh Maria Ibu Yesus. Dalam teks ini kita bisa lihat dalam kebingungan, ketakutan, dan tanda tanya, ia menyerahkan dirinya pada perkenanan Tuhan. Sehingga Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Fiat voluntas tuam." Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk memahami ini kita perlu melihat sebuah kenyataan yang saling bertentangan antara kasih karunia dan bahaya maut. Bagaimana tidak? Sebagai manusia biasa, Maria menerima rahmat dari Allah yang begitu spesial karena ia akan melahirkan anak Allah yang maha tinggi. Tetapi di saat yang sama, ia harus menerima konsekuensi terburuk, yaitu hukuman rajam sesuai dengan hukum Taurat. Maria mengutamakan ketaatannya kepada kehendak Tuhan. Karya Allah lebih agung daripada rasa aman dan kepentingan pribadinya. Fiat dari Maria bukanlah sebuah pernyataan yang sekedar melengkapi saja, tetapi merupakan dialognya dengan Tuhan. Tuhan sebagai pihak yang berinisiatif, dan kemudian Maria adalah pihak yang memberi respon. Pernyataan Allah dan inisiatif Allah ini juga membutuhkan respon dari kita manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita seringkali melihat inisiatif dan pernyataan Allah bagi kita. Tetapi kita kemudian lupa untuk melakukan respon iman kita bagi kehendak Allah tersebut. Dan pada akhirnya kita lebih sering komplain sama Tuhan, sering tidak puas dengan apa yang kita dapat, bahkan pada akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Nah, dalam pengalaman iman saya sering kecewa nih sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab keinginan saya kemudian kecewa sama Tuhan, komplain sama Tuhan. Walau saya juga tahu ya, sebagai orang beriman kita percaya bahwa rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Tetapi sebagai manusia sering juga nih saya komplain sama Tuhan, kok nggak sesuai sih dengan apa yang saya doakan, kok nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tetapi saya juga sering kali pada akhirnya malu sendiri nih di hadapan Tuhan.
dan minta ampun ke Tuhan, karena sesungguhnya maksud Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang saya pikirkan sebelumnya, dan itu takes time, membutuhkan waktu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Maria kita belajar untuk taat pada perkenanan Tuhan, walaupun mungkin saja hal tersebut akan memposisikan kita dalam posisi yang kurang menyenangkan secara manusia. Tetapi percaya bahwa iman kita atau fidei dan ketaatan fiat kepada kehendak Allah adalah bentuk kita merespon penyataan Allah dalam kehidupan kita. Penyataan Allah harus direspon. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maria tidak berhenti di situ. Kalau kita lihat dalam ketaatan Maria, ia kemudian menaikkan Magnificat atau pujian kepada Tuhan yang adalah juru selamatnya. Mari kita belajar taat pada rencana Tuhan sekalipun berat. Kita percaya setiap ketaatan kita kepada Tuhan akan berubah menjadi puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami belajar ya Tuhan untuk bisa fiat, untuk bisa ikut rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di saat yang sama, kehidupan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami belajar dari Maria bahwa sesungguhnya kami adalah hamba Tuhan. Untuk itu biarlah terjadi pada kami menurut kehendak daripada Tuhan saja. Terima kasih banyak ya Tuhan. Saat ini sebagai umat Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Yang pertama, kami berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, yang terkena PHK, yang terkena penutupan usaha atau penurunan pendapatan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Mari naikkan doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berikut kami berdoa untuk penerapan PSBB di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia agar dapat berjalan dengan tertib dan mengurangi angka penularan COVID-19. Mari naikkan doa kita kepada Tuhan. Yang berikut, mari kita berdoa buat orang-orang yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berikan mereka kesembuhan dan juga tenaga medis agar diberikan kekuatan dari Tuhan Yesus. Mari naikkan doa Bapak Ibu Saudara.
Yang terakhir, kami akan menaikkan doa-doa pribadi kami kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama. Di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Lagu penutup, mari kita sama-sama menyanyi dari PKJ 165. Janji yang manis, ayat yang pertama dan kedua. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat memaknai akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat Fiat, selamat Magnificat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.